Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Junlai mengerutkan kening lagi, tetapi akhirnya tidak ingin terus berdebat dengan Sue Nian. Namun pada saat ini, sebuah suara tenang namun sangat dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Apa kamu yakin? Saat mereka mendengar suara ini, Sue Nian, Junlai dan para jenius iblis lainnya sedikit terkejut. Pertanyaan pertama yang muncul di benak mereka bukanlah siapa pemilik suara itu, tetapi seseorang diam-diam muncul di belakang mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Meskipun kesadaran ilahi mereka telah sepenuhnya terhalang di sini, kultivasi dan kekuatan tempur mereka masih ada, dan wawasan mereka masih sangat tajam. Desir-desir. Semua jenius iblis menoleh pada saat ini dan melemparkan pandangan mereka ke belakang. Namun sekitar 100 meter dari mereka, ada seorang pria berpakaian putih melayang di udara. Rambutnya tergerai, matanya bagaikan bintang, dia tidak tampan, tetapi fitur wajahnya sangat halus, dan saat ini dia memperlihatkan emosi yang sangat dingin. Su-han, otaknya membeku sesaat, dan Junlai tiba-tiba berbicara. Segera setelah itu, para jenius iblis lainnya juga bereaksi. Mereka tercengang, bukan karena mereka begitu takut pada Su-han, tetapi karena Su-han benar-benar datang saat mereka sedang berbicara. Sekalipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, sekalipun mereka tidak menganggap serius ras manusia, bagaimanapun juga Su-han adalah nomor 1 dalam daftar perburuan manusia. Jadi Sue Nian, Junlai dan yang lainnya masih peduli padanya sampai batas tertentu. Tentu saja, mereka akan menemukan potret Su-han dan mengingatnya di hati mereka. Tidaklah aneh jika bisa mengenali Su-han. Itu kamu. Sue Nian menghela napas lega, senyum sinis tersungging di wajahnya. Kau benar-benar mengatakan apa yang kau maksud. Aku baru saja akan bertaruh, dan kau sudah mempertaruhkan nyawamu. Hahaha. Junlai tertawa dan berkata, Sue Ning, Su-han ada di sini. Jangan lupa apa yang kau katakan. Tapi aku tidak ingin kau mati di sini. Hanya dia. Sue Ning melangkah maju dengan nada meremehkan. Meskipun jelas-jelas sedang berbicara dengan Junlai, ia menatap Su-han dan berkata, jika dia benar-benar punya kekuatan ini, aku tak keberatan mati di sini. Su-han tidak berbicara, tetapi terus menatap Sue Nian dan Junlai seolah-olah sedang melihat badut. Hingga akhirnya, Sue Nian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan nada tidak nyaman, Tuan Su, apa yang Anda lihat? Apakah Anda percaya saya akan mencungkil bola mata Anda? Sebelum kau mati, kau harus selalu melihat dunia ini dengan saksama. Sue Nian, jangan terlalu cemas, kata Junlai menggoda. Su-han merenung sejenak dan akhirnya berbicara. Namun ekspresi marah yang dibayangkan Junli dan Sue Nian tidak muncul. Dia hanya bertanya, di mana Sui? Sui, apa kau di sini untuk menyelamatkan Sui? Hahaha. Sue Nian tertawa terbahak-bahak. Su-han, kau sudah berada dalam situasi sulit, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, tapi masih berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Kau benar-benar punya keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Orang bermarga Su memang berbeda. Mereka masih memikirkan orang lain saat mereka sekarat. Kesatuan umat manusia tidak selemah yang kita bayangkan, lanjut Junlai. Di mana Sui? Su-han bertanya lagi. Jika kali ini dia masih belum mendapat jawaban, dia akan melakukan pencarian jiwa. Tanpa diduga, sosok haus darah itu menunjuk ke gua di belakang dan berkata, kau ingin menyelamatkan Sui. Tak apa-apa, dia ada di gua ini. Dia sudah 2 hari di sana dan masih belum keluar. Kurasa dia pasti sudah mati di sana, kan? Tapi kalau dia masih hidup, hampir sama saja. Jika Yang Mulia bertindak sendiri, sungguh mustahil kalau dia masih bisa keluar hidup-hidup. Su-han melirik sekeliling dan memang tidak melihat keempat keturunan klan suci. Ketiga suku itu semuanya dapat berubah wujud menjadi manusia, tetapi aura darah setiap tingkat berbeda,
dan mereka tidak dapat menyembunyikannya, jadi Su Han secara alami dapat merasakannya untuk pertama kalinya. Menatap gua itu, Su Han mengerutkan kening dan bertanya, apakah Bai Zun, Hong Yi, dan yang lainnya sudah masuk? Berani, lancang, apa kualifikasimu untuk memanggil yang mulia dengan nama depannya? Banyak iblis segera angkat bicara, tampak geram seakan-akan Su Han telah menginjak ekor mereka. Mengenai monster-monster ini, Su Han tidak peduli. Kemampuan bertarung Su Yi bisa diterima, tetapi fakta bahwa ia dikepung di sini jelas membuktikan bahwa ia bukan tandingan keturunan 4 klan suci. Gua ini seperti jalan buntu. Bai Jun dan timnya sudah memasukinya. Sekalipun Su Yi masih hidup, nyawanya mungkin terancam. Jangan ditunda, Su Han berkata dalam hatinya, melangkah maju dan menuju langsung ke gua. Berhenti di situ, namun dia tidak menyangka bahwa binatang darah itu juga menyemburkan darah dan kecepatannya meningkat pesat, menghalangi jalan di depan gua. Apakah kamu ingin mati? Ekspresi Su Han dingin. Dia bahkan tidak tertarik pada keturunan 4 klan suci, seperti Bai Zun dan Hong Yi, apalagi yang disebut keluarga kerajaan dan kekaisaran. Sue Nian dan Jun Lei keduanya memiliki 7 aliran energi darah di tubuh mereka, dan mereka sangat kuat. Dari auranya, dapat diketahui bahwa ia telah mencapai tingkat kaisar iblis setengah langkah. Terlebih lagi, mereka semua adalah keturunan keluarga kerajaan. Namun di mata Su Han, orang-orang semacam ini tidak ada bedanya dengan semut. Nyawa Su Yi dipertaruhkan, jadi Su Han tidak menyentuhnya, tetapi Sue Ning bertekad untuk datang dan mati. Su Han, kamu benar-benar sombong. Ketika Sue Nian melihat Su Han mengabaikannya, dia menjadi marah dan niat membunuhnya semakin kuat. Ia mencibir, selama puluhan tahun berkelana melintasi jagat bintang superior, aku telah menyaksikan betapa rapuhnya umat manusia. Jika aku tidak memenggal kepalamu, orang nomor 1 dalam daftar buruan, bukankah itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku? Sudut mulut Su Han tiba-tiba terangkat, memperlihatkan senyuman. Aku bisa memberimu kepalaku, tapi bisakah kau menangkapnya? Saat dia selesai berbicara, Su Han tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan dengan ringan menunjuk Sue Nian. Berhenti untukku, sebuah kata diteriakkan, ilusi. Namun ekspresi berdarah di wajahnya membeku di sana. Energi dan darah yang telah meletus bagaikan es, tak dapat dimobilisasi sedikit pun. Selain itu, tidak ada satupun metodenya yang digunakan. Siu, sesosok tubuh melintas di hadapannya, dan di mata Sue Nian, pakaian putih itu tampak seperti salju putih, dingin dan menggigit. Dia menatap dengan mata terbelalak pada telapak tangan putih yang mengembang ke arahnya dari samping. Kemudian, bang! Suara teredam tiba-tiba terdengar, dan kesadaran Sue Nian langsung jatuh ke dalam kegelapan. Ketika dia sadar kembali, dia dapat melihat dengan jelas bahwa tubuhnya masih ada, tetapi kepalanya telah hancur berkeping-keping. Sue Ning langsung mengerti, tubuhnya telah mati, dan satu-satunya yang melihat semua ini saat ini hanyalah jiwanya. Pada saat ini, rasa takut yang kuat meledak dari hatinya. Sue Nian sama sekali tidak peduli dengan kengerian dan keterkejutan itu, dan ingin segera melarikan diri. Namun saat dia berbalik, tatapan dingin itu tertuju pada seluruh jiwanya. Tekanan besar menimpanya dan Sue Nian merasa seperti di penjara. Tekanan mengerikan datang dari segala arah. Ketika Sue Nian menundukkan kepalanya, ia dapat melihat bahwa jiwanya sedang berubah bentuk. Tidak, bang! Suara teredam lainnya, roh primordial berubah menjadi cahaya keemasan dan hancur antara langit dan bumi. Ceritanya panjang, tapi kenyataannya, semuanya terjadi begitu saja. Su Han menenangkan Sue Ying, membunuh tubuhnya, dan menghancurkan jiwanya, yang hanya memakan waktu sesaat. Waktunya begitu singkat sehingga bahkan ketika tubuh dan jiwa Sue Yan hancur total, Jun Lei dan yang lainnya masih memiliki senyuman di wajah mereka. Itulah senyum saat menonton pertunjukan. Namun bedanya, yang ingin mereka lihat adalah bagaimana Sue Ning menyiksa Su Han sampai mati,
bukan seperti ini sekarang. Dengan meninggalnya Suenian, senyum Junlai dan yang lainnya berangsur-angsur membeku, nafas mereka terhenti, dan seluruh tubuh mereka tampak membeku, berdiri di sana tak bergerak. Matanya perlahan melebar, jantungnya berdetak makin cepat, dan gemetar tak dapat dijelaskan muncul di seluruh tubuhnya. Suara bising dan seruan yang tertahan akhirnya pecah. Apa ini? Yang Mulia Suexian sudah meninggal. Tidak, ini tidak benar. Aku pasti berhalusinasi. Yang Mulia Suening begitu kuat sehingga bahkan alam Kaisar Iblis Darah Ketiga pun mungkin bukan tandingannya. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh manusia terkutuk? Yang Mulia. Saat teriakan terdengar, semua setan bereaksi. Tubuh Suenian masih berada di tangan Suhan, tetapi jiwanya telah lama runtuh. Mereka memandangi tubuh tanpa kepala itu, tenggorokan mereka seperti tersumbat sesuatu. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Di antara mereka, yang paling ngeri adalah Junlai. Dia memiliki tingkat kultivasi dan garis keturunan yang sama dengan Suenian, dan kekuatan tempurnya pun sebanding. Dialah yang paling tahu seberapa kuat Suenian. Suhan adalah nomor 1 dalam daftar perburuan manusia, dan Junlai terlalu melebih-lebihkannya. Ia berpikir bahwa meskipun Suenian tidak bisa membunuh Suhan, setidaknya ia tidak akan kalah. Lagi pula, mereka mampu melewati 3 tingkatan kecil berturut-turut, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menekan alam Kaisar Iblis Darah Ketiga. Tapi sekarang, Suenian sudah meninggal. Dia meninggal tepat di bawah hidungnya, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia belum mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, juga belum menggunakan semua metodenya. Dia bahkan belum mengaktifkan metode penyelamatan jiwa yang dianugerahkan kepadanya oleh Dewa Leluhur. Mati begitu saja. Huf. Setelah menarik napas dalam-dalam, Junlai menatap mata Suhan untuk pertama kalinya. Sama seperti para jenius iblis seperti Humeng sebelumnya, mereka terbiasa dengan kerapuhan umat manusia dan tidak pernah menyangka akan ada keberadaan yang begitu mengerikan di bawah alam para dewa. Bagi mereka, Sui yang dikepung dan diserang masih sedikit mengancam. Tetapi dibandingkan dengan Suhan, Sui tidak ada apa-apanya. Pantas saja kau jadi nomor 1 dalam daftar perburuan manusia, kata Junlai dengan suara rendah, senyum di wajahnya lenyap sepenuhnya. Saat dia membuka mulutnya, dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak, dan jimat kertas berwarna merah darah muncul di tangannya. Itulah yang diberikan kepadanya oleh Dewa Leluhur, 3 kesempatan untuk menahan pukulan yang mematikan. Setelah belajar dari kejadian sebelumnya dengan Suenian, Junlai tidak berani lagi ceroboh. Dia tahu bahwa jika Suhan bisa membunuh Suenian seketika, dia juga bisa membunuhnya seketika. Kerahkan pertahanan. Melihat Suhan melihat ke arahnya, Junlai langsung berteriak keras. Meskipun dia bukan pemimpin para iblis, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para iblis jenius lainnya. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung Suhan yang mengerikan, jika mereka tidak segera mengerahkan pertahanan mereka, apakah mereka akan berdiri di sini dan menunggu kematian? Bum 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 bum, gelombang energi meledak, dan kekosongan di sekitarnya menjadi kacau. Terutama di sekitar Junlai dan puluhan keturunan lain dari 3 klan, kekosongan itu benar-benar runtuh dan menjadi rapuh seperti kertas tipis. Jenius iblis manapun yang memasuki medan bintang superior, terlepas dari garis keturunannya, setidaknya memiliki tingkat kultivasi Raja Iblis atau lebih tinggi. Dibandingkan dengan mereka, manusia-manusia yang pernah memasuki dunia iblis sebelumnya benar-benar dapat dikatakan kerdil dibandingkan mereka. Aura hampir 10.000 Raja Iblis menyebar, membentuk riak, dan bahkan berubah menjadi tirai cahaya transparan besar yang mengelilingi mereka semua. Namun, Suhan tidak berniat mengambil tindakan terhadap mereka. Pada saat ini, menyelamatkan Suyi adalah prioritas utama. Tunggu sampai aku keluar, lalu aku akan melunasi hutangku padamu. Suhan mendengus dingin, sosoknya melintas, dan dia langsung masuk ke dalam gua. Karena Suenian sudah meninggal,
tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Melihatnya menghilang, Junli dan para jenius iblis lainnya akhirnya menghela napas lega. Kematian Suening membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Yang mulia, kekuatan tempur Su-han, kata seorang iblis kerajaan di sampingnya. Junlai bahkan tidak memikirkannya dan berkata tanpa sadar, setidaknya bisa dibandingkan dengan klan suci. Mendengar ini, kelopak mata para jenius iblis lainnya berkedut, memperlihatkan rasa takut dan teror. Aku benar-benar tidak menyangka Kaisar Naga Iblis kuno ini bisa begitu mengerikan setelah bereinkarnasi. Junlai mendesah. Alasan mengapa keturunan ketiga suku itu kuat adalah karena darah yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Hal ini bersifat bawaan, tidak ada keadilan di dalamnya, dan hanya sedikit hal yang dapat menciptakannya. Tapi bagaimana dengan Su-han? Dia bukan iblis, dia tidak memiliki garis keturunan, tetapi dia tetap sangat kuat. Meskipun dia sangat membenci umat manusia dan memiliki niat membunuh terhadap Su-han, Junlai masih harus mengakui bahwa kekuatan Su-han sungguh luar biasa. Jika dia juga seorang iblis dan keturunan klan suci, maka iblis kerajaan tidak berani berpikir lebih jauh. Bahkan tanpa darah klan suci, dia bisa begitu kuat. Jika dia benar-benar memiliki darah klan suci, bisakah dia sebanding dengan Zonglin? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Junlai menenangkan diri dan berkata dengan suara berat, meskipun dia bisa membunuh Sue Xiong seketika, ini mungkin batas kemampuan manusia. Ada 4 pangeran di gua itu. Jika mereka benar-benar bertemu, Su-han pasti sudah mati. Semua setan mengangguk. Mereka dipenuhi dengan fanatisme dan keyakinan yang tak terbatas terhadap keturunan klan suci, tetapi ini bukan keyakinan buta. Semuanya didasarkan pada fakta bahwa setiap keturunan klan suci sangat kuat. Di mata para jenius iblis ini, apalagi berempat, bahkan jika hanya satu keturunan klan suci yang mengambil tindakan, itu sudah cukup untuk membunuh Su-han. Apakah kamu masih bermimpi bahwa aku akan datang dan melunasi hutangku padamu? Melamun, gua itu dalam, tetapi tidak gelap gulita. Ada cahaya terang yang tampak bersinar dari ujung sana, tetapi aku tidak tahu apa itu. Dia masih belum bisa menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah di sini, jadi Su-han hanya bisa mengamati dengan mata telanjangnya. Gua ini tidak memiliki cabang lain, tetapi terus lurus ke depan, yang pasti menghemat banyak waktu Su-han. Dia berlari maju dengan cepat, dan semakin jauh dia melangkah, semakin terang jadinya. Pada akhirnya, gua itu terang benderang bagaikan siang hari, dan mata telanjang dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Itulah tempat yang telah ditempuh Su-han sejauh 3 juta mil. Sebuah layar, dari bawah ke atas, menghalangi jalan di depan. Sepertinya ini adalah akhir dari gua. Dan di depan layar, 4 sosok yang semuanya tampak sangat muda berdiri di sana dengan kerutan di wajah mereka. Perhatian mereka terpusat pada tirai cahaya, dan karena pikiran spiritual mereka tidak dapat menjangkaunya, mereka sama sekali tidak menyadari kedatangan Su-han. Sui tidak ada di sini. Su-han mengerutkan kening. Bai Zun, Hong Yi, Jin Su, Xiang Chong. Potret keempat keturunan klan suci ini muncul di benak Su-han. Persis sama dengan 4 di depan tirai cahaya. Mereka tidak menyadari kedatangan Su-han, tetapi Su-han mengamati mereka dengan jelas. Tirai cahaya menghalangi jalan keempat keturunan klan suci, dan tidak ada orang lain di sini kecuali mereka. Sui sudah mati. Su-han mengerutkan kening. Keempat keturunan klan suci semuanya berdiri di depan tirai cahaya. Mungkin karena mereka tidak dapat menembus tirai cahaya dan karenanya tidak dapat melewatinya. Jika itu benar, maka mereka pun tidak bisa melewatinya, jadi Sui tentu saja tidak bisa melewatinya juga. Satu-satunya penjelasan adalah Sui telah terbunuh, baik tubuh maupun jiwanya hancur. Keturunan dari 4 klan suci sedang mempelajari tirai cahaya ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Su-han berubah dingin lagi. Dia datang jauh-jauh dari istana Pangeran Yun hanya untuk menyelamatkan Sui.
Dia belum pernah bertemu dengan yang terakhir sebelumnya, dan Su Han tidak tahu apakah dia baik atau jahat, tetapi setidaknya, selama dia dan yang lainnya memasuki dunia iblis, Su Yi memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Mengesampingkan semua itu, fakta bahwa Su Yi bisa tiba-tiba muncul dan membunuh bahkan keturunan dari 3 klan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi umat manusia. Kematian seorang jenius ras manusia akan dibayar dengan nyawa kalian berempat, keturunan klan suci. Tatapan membunuh melintas di mata Su Han. Auranya masih tertahan, tetapi kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Tingkatan kultivasi menyatu, 9 tubuh asli menjadi 1, tubuh kelima dari 9 kemurnian berubah menjadi darah, dan bayangan tertinggi 5 warna muncul tanpa suara. Ada pula labu ungu yang muncul di tangan Su Han, dan dia meminum anggur kental di dalamnya dalam tegukan besar. Ia menggenggam senjata suci pocang di tangannya, dan bilah penghancur batas yang dipadatkan oleh 6 elemen menyatu ke dalamnya. Armor suci kultivasi yang ditransformasikan oleh 4 lapisan kultivasi juga muncul diam-diam di luar tubuh Su Han. Meskipun dia tidak menganggap serius keturunan klan suci ini, Su Han tidak akan gegabah. Setiap keturunan klan suci adalah pilar super klan iblis, dan pasti ada kekuatan besar di belakang mereka. Dalam situasi ini, keturunan orang suci ini tentu memiliki banyak metode, dan sulit untuk membunuh mereka. Pada saat ini, kesadaran ilahi mereka tersegel, dan mereka tidak menyadari kedatangan Su Han. Ini adalah kesempatan yang baik. Dengan lega, Su Han mengulurkan tangan kirinya dan mengklik 4 kali dalam sekejap. Berhenti untukku. Setiap saat, kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Su Han. Tidak ada kecelakaan sama sekali. Su Han, yang kekuatan tempur komprehensifnya telah ditingkatkan ke puncak, sudah memiliki kekuatan tempur alam dewa kuno bintang 1. Belum lagi Bai Zun dan 3 orang lainnya tidak mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka. Kalaupun mereka mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka, Su Han tidak akan mendapat serangan balasan jika ia bisa melumpuhkan mereka. Siu. Setelah menggunakan teknik tersebut untuk menenangkan pikirannya, Su Han muncul di depan Bai Jun dan yang lainnya. Pada saat ini, yang terakhir berdiri di sana tak bergerak, mempertahankan berbagai postur. Postur tubuh mereka berbeda, tetapi kengerian di mata mereka sama. Mereka tidak pernah menyangka kalau sesosok manusia akan muncul di sini secara diam-diam. Aku tidak pernah menyangka orang ini punya cara yang begitu mengerikan. Seluruh energi dan darah mereka tersegel. Pupil mata keempat keturunan klan suci terus mengecil hingga mereka melihat Su Han dengan jelas. Lalu mereka berseru dalam hati serempak. Su Han, sialan, ternyata dia menjadi orang pertama yang diburu umat manusia. Makhluk reinkarnasi ini sungguh tak bisa diremehkan. Swiss, Swiss, Swiss. Ketika mereka berseru dalam hati, Su Han juga langsung bertindak. 4 serangan pedang berturut-turut. Pedang penghancur mengumpulkan kekuatan mengerikan dari 6 sumber, jadi tidak diragukan lagi seberapa dahsyat serangannya. Terlihat jelas 4 tanda hitam pekat muncul di atas kepala Bai Zun dan 3 orang lainnya. Kekosongan itulah yang sedang dihancurkan. Jatuhnya pedang pocang tidak terhalang oleh apapun. Namun ketika benda itu benar-benar jatuh, Su Han tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dor, 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 dor. 4 suara teredam terdengar, dan sosok Bai Zun dan 3 lainnya terkena. Tubuh mereka juga terbelah menjadi 2 bagian, tetapi tidak ada cipratan darah. Suara itu juga bukan embusan. Dengan mata telanjang, cahaya merah dapat terlihat muncul dari keempat orang itu, masing-masing satu dari mereka, menyelimuti mereka. Tak lama kemudian, lampu merah itu menghilang, dan Bai Zun serta ketiga orang lainnya berdiri di depan Su Han dengan utuh. Benar saja, Su Han mendesah dalam hatinya. Keturunan klan suci memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidup mereka, dan Su Han telah mengantisipasi hal ini. Saya tidak menyangka
meski persiapan sudah matang, mereka masih bisa bertahan. Lampu merah itu jelas merupakan benda pemberian alam dewa leluhur, yang dapat digunakan sendiri saat terjadi krisis untuk melindungi mereka dari kematian. Tentu saja, jika kekuatan tempur Su Han bisa melampaui alam dewa leluhur yang menyempurnakan benda ini, maka Bai Zun dan yang lainnya secara alami tidak akan selamat. Sayangnya, Su Han belum mencapai level itu. Serangan mendadak. Aku tidak menyangka Kaisar Naga Iblis kuno yang bermartabat begitu hina. Kau pikir kau bisa membunuh kami? Ras manusia itu cuma sampah rendahan. Jelas saja, Bai Jun dan yang lainnya sangat marah dengan serangan diam-diam Su Han. Meskipun dia tidak mati, dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Yang paling penting adalah mereka, keturunan klan suci, disergap dan dibunuh sebelum mereka sempat melihat pihak lain. Ini merupakan penghinaan besar bagi mereka. Jika tidak ada sarana penyelamatan nyawa seperti itu, apakah mereka akan mati dengan menyedihkan sekarang? Su Han. Mata Bai Zun memerah saat dia menatap Su Han, seolah-olah dia ingin memakan Su Han hidup-hidup. Cara yang sangat hina. Ternyata, sekuat apapun umat manusia, mereka sama hinanya dengan semut-semut itu. Beranikah kau menghadapiku secara langsung? Su Han tidak menganggap ada yang salah dengan serangan diam-diam itu. Dia menatap Bai Zun sejenak dan bertanya, "Di mana Sui?" "Sui." Bai Zun dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu bereaksi. "Jadi kemunculanmu karena Sui." Hong Yi berbicara di hadapan Bo Jun. Dia menatap tirai tipis itu, lalu berbalik dan berkata dengan suara dingin, "Aku sendiri yang bertindak, menurutmu dia bisa pergi kemana? Tentu saja dia sudah mati, dan aku sudah memakannya sampai tak tersisa." Su Han berkata sambil berpikir, "Ngomong-ngomong soal Sui, apa pendapatmu tentang tirai cahaya itu?" "Saya ingin menonton, apa urusanmu?" kata pria berbaju merah. Dia masuk. Su Han tiba-tiba bertanya. Hong Yi mengerutkan kening. Jin Su bertanya, "Mengapa? Kau memaksa kami memuntahkan tulangnya supaya kau lihat. Untunglah kau tidak mati." Su Han tersenyum. Jin Su langsung berkata, "Su Han, apa kau tidak mengerti maksudku? Sui sudah mati, dibunuh oleh pasukan gabungan kita. Apa kau pikir dia masih bisa lolos dari tangan kita berempat di istana ini?" "Saya mengerti apa yang orang katakan, tapi..." Su Han mengangkat bahu, "Kamu juga bukan manusia." Mendengar ini, Jin Su secara refleks berkata, "Omong kosong. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah?" tanya Su Han. Tepat saat Jin Su hendak berbicara, Bai Zun berkata, "Itu bukan tanpa alasan. Manusia begitu rapuh sehingga mereka mudah terinjak-injak sampai mati. Jika aku menjadi manusia, itu akan menjadi penghinaan. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan diinjak-injak sampai mati." Su Han meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia tidak begitu khawatir terhadap Su Yi saat ini. Orang-orang ini terus mengatakan bahwa mereka telah membunuh Su Yi, tetapi kata-kata mereka penuh dengan celah. Su Han tidak menyangka Su Yi benar-benar dibunuh oleh mereka, tetapi Su Yi memang berlari ke dalam gua ini. Satu-satunya penjelasan sekarang mungkin adalah tirai cahaya. Apakah dia benar-benar masuk? Apa yang ada di balik tirai cahaya ini? Hanya manusia yang bisa masuk, dan iblis tidak. Sebuah pikiran absurd muncul di benak Su Han. Mungkinkah orang-orang kuat dari istana Liu He mengambil tindakan dan menyelamatkan Su Yi? Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Su Han merasa itu tidak mungkin. Kalau begitu, kenapa aku harus membiarkan Qiping dan yang lainnya menghentikanku? Bukankah itu seperti melepas celana untuk kentut, buang-buang waktu? Tentu saja, bahkan jika Su Yi benar-benar mati, Su Han tidak akan peduli lagi. Tidak banyak kasih sayang di antara mereka dan mereka bahkan belum pernah bertemu, jadi Su Han tentu saja tidak akan sedih. Ada rasa marah di hatinya, tetapi bukan karena kemarahan itu ia berniat membunuh keempat keturunan iblis itu. "Anjing Su Han, kemarilah." Saat Su Han tengah asyik berpikir, terdengar teriakan keras dari Bai Jun dan ketiga orang lainnya.
Beraninya kau menyerangku dan yang lainnya. Hanya ini yang bisa kau lakukan, kan? Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Bai Zun sangat marah memikirkan serangan mendadak sebelumnya. Ia melanjutkan, kemarilah, berlututlah, dan masuklah ke istana ini. Aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah kakinya. Hahaha, Siang Chong, yang sedari tadi diam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun umat manusia sangat lemah, mampu membiarkan Kaisar Naga Iblis kuno menerobos pertahanan kita akan menjadi kisah yang sungguh luar biasa untuk diceritakan di masa depan. Keempat jenius iblis itu menatap Su Han dengan tatapan menggoda. Dan Su Han juga melihat mereka. Namun penampilannya membuat Bai Zun dan ketiga orang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kamu lihat? Lelaki berbaju merah itu berteriak, lihat lagi, dan aku akan mencungkil bola matamu. Kebetulan sekali, ada orang di luar sana yang mengatakan hal yang sama, tapi sekarang dia sudah meninggal. Su Han mengangkat tangannya dan mengeluarkan mayat berlumuran darah. Darah ganas. Bai Zun dan ketiga orang lainnya tiba-tiba tampak tidak senang. Meskipun Su Ening tidak lagi memiliki kepala, ia masih dapat dikenali dari pakaian di tubuhnya. Mengapa kau masih menyimpan mayatnya? Teriak Bo Zun dengan marah. Setelah mengatakan hal itu, dia merasa sedikit terbelakang mental. Bukankah benar bahwa yang paling dicintai manusia adalah intisari darah dan energi klan iblis? Hakikat darah dan tenaga keturunan kerajaan sangatlah kaya. Mereka selalu menganggap manusia sebagai semut, tetapi di mata manusia, mereka mungkin juga menganggapnya sebagai binatang. Bunuh saja dan Anda bisa memakannya. Wow, sebuah pusaran tiba-tiba muncul di atas kepala Su Han. Dia benar-benar menggunakan teknik Kaisar Naga di depan Bai Zun dan tiga orang lainnya. Terlihat dengan mata telanjang bahwa mayat Su Han menyusut dengan cepat, dan semua darah dan saripati daging di dalamnya mengalir sepanjang pusaran dan masuk ke tubuh Su Han. Hanya dalam waktu singkat, Su Nian benar-benar berubah menjadi mayat kering. Cukup baik, Su Han membuang mayat Su Siong dan berkata sambil tersenyum, meskipun kultivasiku meningkat sedikit, itu masih belum sebanding dengan keturunan klan suci kalian. Kamu sudah berada di alam dewa surgawi setengah langkah, apa kamu tidak takut tiba-tiba menerobos dan tidak bisa memasuki tangga surga? Tanya Siang Chong dengan marah. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Su Xian dilahap, tetapi mereka tidak berdaya untuk berbuat apapun, yang membuat mereka merasa terhina sekali lagi. Itu hanya mayat keturunan kerajaan. Itu tidak akan membiarkanku menerobos, kata Su Han ringan. Bajingan. Setelah Bai Zun meraung, auranya tiba-tiba meledak. Wow, sebuah palu hitam besar muncul di tangannya. Bentuknya seperti palu raksasa, tetapi dikelilingi paku-paku. Itu bukan palu atau gada, tetapi dapat dilihat bahwa ini bukan hal yang biasa. Kau benar, Sui memang belum mati. Bai Zun menarik napas dalam-dalam, namun, jika aku tidak bisa membunuh Sui, aku bisa membunuhmu, Su Han, yang jelas lebih berharga. Siu. Begitu dia selesai berbicara, Bai Zun bergegas keluar dan langsung menuju Su Han. 7 energi darah di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah tua saat ini, dan darah serta energi kental itu beriak keluar dan menyatu ke dalam palu raksasa. Su Han mengangkat matanya dan menatap orang lain. Menghadapi 4 keturunan klan suci di saat yang sama, dia tidak bisa dikatakan sangat bersemangat untuk bertarung, tetapi dia masih sedikit bersemangat. Momen sesungguhnya ketika semangat juangnya berada di puncak adalah ketika dia berada di altar Qi dan darah, menghadapi para jenius papan atas seperti Zonglin dan Han Bei. Orang-orang seperti Bai Zun benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Zonglin dan yang lainnya. Perbedaannya adalah pada saat itu di altar Qi dan darah, setelah garis keturunan Zonglin dan yang lainnya terhubung, mereka memiliki kekuatan tempur untuk menekan Su Han sementara. Dan sekarang, saat Bai Zun bergegas mendekati Su Han, dia tiba-tiba mendengar dengusan dingin di telinganya.
Tampaknya datangnya dari telinga, tetapi juga tampak datang langsung dari jiwa. Rendah, namun memekakkan telinga. Su-han tidak menggunakan mantra penenang apapun, tetapi dengusan dingin ini saja membuat wajah Bai Zun pucat, matanya sayu, dan gerakannya cepat melambat hingga akhirnya dia berhenti total. Anda, Bai Zun menunjuk Su-han, tidak lagi menunjukkan kesombongannya sebelumnya, tetapi wajahnya penuh dengan kengerian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tiba-tiba terasa manis, dan dia tidak dapat menahan darah, sehingga darahnya menyembur keluar. Deng, deng, deng. Banyak suara teredam terdengar, dan lubang-lubang gelap muncul di kehampaan di sekitar Bai Jun. Hong Yi, Jinsu dan Siang Chong menoleh dan melihat bahwa kecuali tempat Bai Zun berdiri, kekosongan di sekitarnya telah hancur. Dan dari awal hingga akhir, Su-han bahkan tidak pernah mengambil tindakan. Ini, Bo Zun, apa yang membuatmu ragu? Ayo, bagaimana kalau kita bergabung? Ketiganya mengerutkan kening dan berbicara pada saat yang sama. Kamu, Bai Zun tidak menjawab. Setelah memuntahkan seteguk darah, ia tampak merasa jauh lebih baik. Tetapi kata-kata di bibirnya masih belum dapat diselesaikannya, sebab keterkejutan di hatinya telah memenuhi pikirannya. Pada saat ini, hanya ada dua kata dalam benaknya, Dewa Kuno. Segala sesuatu yang diciptakan Leng Heng, tidak mungkin ada seorang pun di bawah Dewa Kuno yang dapat melakukannya. Aku apa? Su-han menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Akulah manusia yang sangat rapuh dan rendah hati di matamu. Tidak, Bo Zun menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia telah menyadari sesuatu dan benar-benar kehilangan ide untuk bertarung dengan Su-han, karena dia tahu betul bahwa bahkan jika mereka berempat ditambahkan bersama, mereka tidak akan menjadi tandingan Su-han. Serangan diam-diam. Tidak perlu serangan diam-diam, Su-han bisa menekan mereka. Kekuatan alam dewa leluhur. Bai Zun meraung dalam hatinya, benar sekali, inilah kekuatan alam dewa leluhur. Meskipun dia tidak melepaskan tekanan alam dewa leluhur, siapa lagi yang bisa menandinginya selain alam dewa leluhur? Di bawah dewa leluhur, semuanya adalah semut. Saya pernah mendengar tentang penggunaan tingkat kultivasi alam Raja Iblis untuk melawan alam Kaisar Iblis. Tetapi apakah Anda pernah mendengar tentang penggunaan tingkat kultivasi alam Kaisar Iblis untuk melawan alam dewa leluhur? Alam dewa leluhur bagaikan gunung raksasa. Begitu kau melewatinya, kau akan memasuki dunia lain. Perbedaan level ditakdirkan untuk menyebabkan kesenjangan kekuatan yang besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa meskipun Bai Zun dan yang lainnya hanya berada pada level Kaisar Iblis setengah langkah, mereka sekarang dapat menyaingi level Kaisar Iblis bintang 4 atau bahkan bintang 5 dengan kekuatan mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar menjadi Raja Iblis bintang 4 atau bintang 5, mereka masih tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam dewa leluhur. Bahkan jika itu hanya iblis kuno berdarah atau iblis kuno berdarah. Dalam pikiran Bo Jun, hanya seorang jenius top seperti Zonglin yang mampu menggunakan kultivasinya di level Raja Iblis untuk memengaruhi kekuatan tempur level dewa leluhur. Tetapi bahkan untuk Zonglin, Bo Jun tetap skeptis, dan itu hanyalah kemungkinan terbaik. Bisakah Su-han dibandingkan dengan Zonglin? Bo Jun menganggap itu mustahil. Tetapi, dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti dewa manusia kuno. Jika Su-han berada di puncak alam dewa surgawi, itu akan baik-baik saja, dan Bai Zun tidak akan terlalu terkejut. Tapi intinya adalah kultivasi Su-han baru setengah langkah ke alam Raja Iblis. Bahkan belum mencapai 1 bintang pun, apalagi puncaknya. Sialan, kali ini aku benar-benar terbentur tembok. Bai Jun merasa menyesal. Bukannya dia menyesal datang ke medan bintang superior, tapi dia menyesal ketika keempat keturunan orang suci ada di sini. Mengapa dia harus bertindak lebih dulu? Wow, sebuah cahaya muncul dari Bo Jun. Itu bukan warna serangan, tetapi lampu merah yang sama seperti sebelumnya. Jimat, Hong Yi dan yang lainnya belum menyadari keseriusan masalah ini,
hanya Bai Jun yang merasakannya secara mendalam. Jadi, ketika dia melihat lampu merah muncul, Hong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Bai Jun, apa yang kamu lakukan?" Sebelumnya, karena serangan diam-diam Su Han, mereka tidak tahu Su Han muncul, jadi jimat itu muncul secara otomatis dan menyelamatkan nyawa mereka. Tapi saat ini, Bai Jun dan Su Han sedang bertarung langsung, jadi tidak mungkin ada serangan diam-diam. Mungkinkah Bai Jun sudah sangat berhati-hati? Kekuatan bertarungnya harus mampu menekan Su Han dengan kuat, jadi tidak perlu menyia-nyiakan amulet itu. Bai Jun mengabaikan apa yang dikatakan pria berbaju merah. Dia masih bergegas menuju Su Han. Palu raksasa itu belum sepenuhnya jatuh, dan sekarang sepertinya akan membunuh Su Han lagi. Betapa hati-hatinya. Melihat pemandangan ini, Hong Yi dan yang lainnya menghela napas lega. Penggunaan amulet benar-benar membuat mereka merasa aneh. Namun, melihat Bai Jun masih bergegas menuju Su Han, mereka langsung berpikir bahwa Bai Jun pasti telah menderita kerugian sebelumnya dan hanya ingin lebih berhati-hati. Namun, harga kehati-hatian itu cukup tinggi. Bang! Palu besar itu mengenai Su Han, dan Bai Jun menatap sosok Su Han. Ia tak berani menatap mata Su Han. Tatapan dingin itu, bagaikan langit berbintang yang gelap, seakan mampu melahapnya, membuatnya gemetar sekujur tubuh. "Kau ingin melarikan diri?" Su Han berbicara, menyebabkan tubuh Bai Jun gemetar hebat. Hong Yi dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Jun, tetapi Su Han mengetahuinya dengan jelas. Dia bahkan mengeluarkan jimatnya, dan meskipun dia tahu Su Han memiliki kekuatan tempur dewa kuno, dia tetap bergegas ke arahnya. Bukankah dia hanya bermimpi untuk melarikan diri dari sisi Su Han? Adapun yang berpakaian merah, "Aku lebih baik mati daripada membiarkan temanku mati." "Bukan tidak mungkin. Kuharap kau bisa lolos," kata Su Han lagi. Bai Jun mengerutkan kening, tidak tahu apa maksud Su Han. Akan tetapi, ketika palu raksasa itu jatuh seluruhnya, Bai Jun melepaskannya dan melemparkan palu raksasa itu dengan ganas. Melihat kemampuan bertarungnya, pasukan ini jelas sangat besar. Terlebih lagi, gerakannya sangat cepat, halus dan mengalir, dan diselesaikan dalam satu gerakan. Saat dia melemparkan palu raksasa itu, Bai Jun tiba-tiba melesat, dan bahkan sepatu bot di kakinya memancarkan cahaya putih susu, jelas bukan benda biasa. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Ketika Su Han mengulurkan tangannya untuk meraih palu raksasa itu, ia melewati Su Han dan langsung menuju pintu keluar gua. Su Han menoleh sedikit dan menatap ke arah Bai Jun melarikan diri dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak mengejarnya. Tapi pemandangan ini mengejutkan Hong Yi, Jin Su, dan Xiang Chong. Mereka berdiri di sana dengan linglung, saling memandang, bingung. Bush! Pada saat ini, terdengar suara keras dari depan. Ketika mendongak lagi, terlihat Su Han mengulurkan tangannya. Telapak tangan yang putih dan ramping itu bagaikan senjata yang menakutkan, dan ia benar-benar mencengkeram palu besar yang penuh paku. Seluruh kekuatan palu raksasa itu diimbangi oleh telapak tangannya. Su Han tidak mundur selangkah pun, dan ekspresi wajahnya tetap sangat tenang. Jelas, tidak butuh banyak usaha baginya untuk menghentikan palu raksasa itu. Pupil mata Xiang Chong mengecil, dan ia berbisik, Bai Jun tidak menahan diri. Pukulan palu ini bahkan bisa menghancurkan Kaisar Iblis Bintang 3, tapi orang ini benar-benar mampu menahannya. Lagi pula, dia sepertinya tidak menggunakan cara yang terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatan kultivasinya. Mungkinkah dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya? Memang benar manusia memiliki kultivator fisik, tapi bagaimana mungkin dia, seorang kultivator yang sudah setengah langkah menuju alam dewa surgawi, memiliki tubuh yang sebanding dengan kultivator alam dewa surgawi bintang 3 atau bintang 4? Apa kau gila? Jin Su mendengus dingin. Xiang Chong langsung ingin menghadapinya, tetapi sekarang bukan saatnya. Ia memikirkannya dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa.
Seberapa kuat dia itu nomor 2. Kuncinya adalah Bai Zun. Pria berbaju merah itu mengerutkan kening. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah dia melarikan diri? Begitu kata-kata ini diucapkan, Jin Su dan Xiang Chong keduanya menahan napas. Melarikan diri. Sebagai keturunan keluarga suci, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan dengan mereka bertiga di sampingnya, mengapa dia, Bai Zun, harus melarikan diri? Mereka bahkan belum bertarung. Mungkinkah Bai Zun sudah tahu kemampuan bertarung Su Han? Mustahil. Mereka bertiga berdiri di sana menonton. Su Han bahkan menahan semua auranya dan tidak bisa merasakannya sama sekali. Tetapi jika itu benar, mengapa Bai Zun melarikan diri? Hong Yi tiba-tiba teringat adegan saat Bai Zun mengeluarkan amulet di saat-saat terakhir. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Bai Zun terlalu berhati-hati, tetapi ketika dia memikirkannya sekarang, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Jika Bai Zun tidak percaya diri, mengapa dia menyerang Su Han terlebih dahulu? Tapi kalau dia begitu yakin, kenapa dia mengeluarkan amulet itu bahkan sebelum serangan itu terjadi? Bukankah itu tidak konsisten? Sambil mendongak, lelaki berbaju merah itu menatap lelaki berbaju putih yang berdiri tak jauh darinya. Pada pandangan ini, jiwa Hong Yi tampak terbenam dalam-dalam. Dia tampaknya secara bertahap menyelesaikan keraguan Bai Zun. Apa yang sedang kamu lihat? Su Han menatap gadis berpakaian merah itu, mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, lalu mengaitkannya dengan lembut. Lalu dia berkata, percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu. Kata-katanya persis sama. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa mereka menceritakannya kepada Su Han, tetapi sekarang, Su Han-lah yang menceritakannya kepada mereka. Dia tahu betul mengapa Su Han ingin membalas apa yang mereka katakan saat ini. Karena Su Han mengenalnya dan telah menebak alasan mengapa Bai Zun melarikan diri. Terutama tatapan antara dia dan Su Han barusan. Bukankah ini ekspresi yang menunjukkan kamu yakin akan kemenangan? Mungkin, menggambarkan mereka sebagai pihak yang pasti menang adalah suatu hal yang berlebihan. Tepatnya, itu seharusnya menjadi lelucon. Bai Zun memiliki jimat perlindungan ilahi, yang setidaknya dapat melindunginya dari kematian 3 kali. Ditambah dengan metode penyelamatan jiwa lainnya, bahkan jika puncak alam dewa surgawi umat manusia tiba, ia belum tentu akan setakut itu. Kalau begitu, Su Han ini memikirkan hal ini, Bai Zun serasa tersambar petir. Mungkinkah dia memiliki kekuatan tempur alam dewa kuno? Keterkejutan dan kengerian yang tak terlukiskan, bagai ombak, menenggelamkan pria berbaju merah saat itu. Matanya terbelalak saat ia menatap Su Han dengan tak percaya. Perasaan ngeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Sialan, Bo Zun. Kalaupun kamu mau kabur, setidaknya beritahu kami. Pemandangan itu tampak sedikit menyedihkan saat ini. Pria berbaju merah tampak murung, sementara Jin Su dan Xiang Chong melotot ke arah Su Han. Pada akhirnya, raungan marah Xiang Chong lah yang memecah kedamaian. Bajingan, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawanku? Kurasa kau belum pernah mati sebelumnya, kan? Begitu kata-kata itu terucap, hati Hong Yi tenggelam ke dasar. Diam. Dia meraung pada Xiang Chong, dan sebelum Xiang Chong sempat berbicara, dia berkata kepada Su Han, Su Yi belum mati, dia ada di dalam tirai cahaya ini. Kita punya hal lain yang harus dilakukan dan tidak ingin membuang waktu di sini. Mari kita saling menjauh dan bertemu di tangga menuju surga. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Xiang Chong dan Jin Su tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pria berbaju merah. Mereka tidak mengerti kejahatan macam apa yang terjadi pada Hong Yi. Akan baik-baik saja jika dia tidak menyentuh Su Han, tetapi dia sebenarnya sangat rendah hati. Kalau saya dengar dengan benar, ini nada negosiasi. Bahkan, hampir mengemis. Hong Yi, kamu. Xiang Chong mengerutkan kening. Ku bilang, diam.
Suara lelaki berbaju merah itu begitu rendah dan menakutkan. Siang Chong tidak lagi marah. Betapapun bodohnya dia, situasi saat ini telah membuatnya menebak sesuatu. Tidak, suara tenang Su Han datang dari sisi berlawanan. Karena kita di sini, tentu saja kita ingin mendapatkan sesuatu. Hanya merenggut nyawa Suening, pewaris keluarga kerajaan, tidaklah cukup. Wajah pria berpakaian merah itu berubah. Su Han, apakah kamu benar-benar harus bertarung dengan kami? Ini tidak bisa dianggap perkelahian. Su hanya bertindak dan memenggal kepalamu, kata Su Han ringan. Hahaha. Jin Su tertawa terbahak-bahak dan berkata, Su Han, kami tidak bodoh. Bai Zun bisa lolos begitu saja karena kau jelas-jelas terlalu kuat. Sejujurnya, kami benar-benar tidak menyangka ini. Kami hanya bisa bilang kau orang yang berbeda di antara manusia. Tapi sekuat apapun dirimu, bisakah kau tetap lebih kuat dari langit? Kami punya jimat pelindung, jadi kau tetap tidak bisa membunuh kami. Kalau begitu, kenapa harus membuang-buang waktu semua orang? Bukankah lebih baik kau pergi dengan caramu sendiri dan aku dengan caraku? Su Han tidak mengatakan apapun. Jin Su dan yang lainnya juga sangat gugup dan menatap Su Han. Setelah beberapa saat, Su Han perlahan berkata, aku ingin tahu berapa kali jimat ini bisa melindungimu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jin Su dan dua orang lainnya berubah warna. Sepertinya tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Jin Su melirik Siang Chong. Kalau begitu bunuh. Siang Chong tiba-tiba melompat. Kekuatan tempurnya mencapai puncaknya, sebanding dengan aura Raja Iblis puncak 4 darah, dan berubah menjadi gelombang, menyapu ke arah Su Han. Pada saat yang sama, Hong Yi dan Jin Su juga menggunakan metode mereka sendiri untuk membunuh Su Han. Su Han jelas tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, jadi dalam hal ini, lebih baik menyerang lebih dulu. Bum bum bum. 3 serangan diarahkan ke Su Han pada saat yang bersamaan. Kemampuan tempur mereka serupa, jadi wajar saja jika tidak ada perbedaan kekuatan. Su Han mengangkat tangannya dan menepuknya pelan di depannya. Beng! Ruang dalam gua itu meledak seluruhnya. Mereka bahkan tidak melihat pemandangan yang luar biasa. Gelombang yang terbentuk oleh aura dan tekanan gajah langsung runtuh. Pada saat yang sama, serangan Siang Chong juga runtuh. Apa? Mata Siang Chong nyaris keluar dari kepalanya. Dia menduga Su Han sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Su Han akan sekuat itu. Serangannya bahkan dapat membuat petarung biasa di alam Raja Iblis 4 darah mundur, tetapi dalam kasus Su Han, bahkan sebelum mencapai Su Han, serangan itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Su Han. Hati-hati, dia. Siang Chong hendak mengingatkannya, tetapi kata-kata di ujung lidahnya tiba-tiba terhenti. Tekanan besar melonjak dari segala arah, menyelimuti seluruh tubuh Siang Chong. Di bawah tekanan ini, wajah Siang Chong berangsur-angsur memucat, seluruh energi dan darahnya dipaksa masuk ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menderita tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Siang Chong menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia menatap Su Han lagi, seolah-olah dia melihat iblis. Alam dewa kuno. Setidaknya ini adalah kekuatan tempur alam dewa kuno. Duar. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Siang Chong meledak. Namun, sebelum tubuhnya meledak, sebuah cahaya merah menyambar tubuhnya. Itu adalah jimatnya. Ledakan tubuh itu hanyalah ilusi. Siang Chong tidak mati, dan jimat itu menyelamatkan hidupnya lagi. Pada saat ini, Siang Chong tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kengerian di hatinya. Dia pikir dia bisa menghadapi Su Han dengan mudah. Tetapi saat keduanya bersentuhan, dia kalah total. Kalau bukan karena jimat itu, dia pasti sudah pergi menemui Raja Neraka. Tidak. Harus dikatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Raja Neraka, karena Su Han pasti akan menghancurkannya baik secara fisik maupun spiritual. Dia ada di alam dewa kuno, kita bukan tandingannya.
Setelah dibangkitkan, kata-kata pertama Siang Chong membuat Hong Yi dan Jin Su merasakan kulit kepala mereka geli. Sebenarnya mereka sudah dapat menebaknya tanpa Siang Chong berkata apa-apa. Lagi pula, selain para dewa kuno, hanya ada segelintir orang yang dapat membunuh Siang Chong secara instan. Bahkan Zonglin, makhluk mengerikan itu, tidak dapat melakukan ini. Dia sudah mati sekali, dan sekarang giliranmu. Su Han menatap Hong Yi dan Jin Su. Tatapannya seperti sedang menatap orang mati, dan senyumnya yang penuh candaan membuat Hong Yi dan Jin Su merasa sedih. Lari, bisik pria berbaju merah. Meskipun mereka memiliki amulet, ada batasnya berapa kali mereka dapat menggunakannya. Jimat itu hanya dapat menyelamatkan nyawa mereka, dan tidak dapat digunakan melawan Su Han, karena itu akan melanggar aturan kedua ras dan mendatangkan hukuman suci bagi umat manusia. Dalam situasi ini, mereka bukan tandingan Su Han. Selain mengandalkan metode penyelamatan nyawa seperti jimat untuk melarikan diri, adakah pilihan yang lebih baik? Tidak, Bush. Saat aura itu meledak, mereka bertiga menyerang lagi, dan menggunakan segala cara untuk meningkatkan kecepatan mereka, berharap kekuatan serangan kecil ini dapat menunda Su Han sehingga mereka bisa melarikan diri. Sayangnya, mereka terlalu memikirkannya. Huah huah huah. Su Han melambaikan telapak tangannya 3 kali, dan riak-riak mengejutkan muncul dalam kegelapan yang telah muncul karena runtuhnya kehampaan. Gua itu tidak besar, dan sepertinya karena tirai cahaya, dinding di sekelilingnya sangat kuat. Meskipun terjadi keributan sebesar itu, tidak sedikit pun bagian gua yang rusak. Duar, duar duar, suara teredam terdengar, dan serangan Jin Su dan 2 orang lainnya langsung menghilang. Yang lebih membuat mereka takut adalah setelah serangan itu gagal, tekanan tak kasat mata yang sebelumnya menyelimuti Siang Chong, kini menyapu lagi. Lompat cepat, Siang Chong berteriak kaget. Dia memiliki pemahaman terbaik tentang tekanan mengerikan itu. Akan tetapi, meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka akhirnya tidak berdaya. Tekanannya seperti air kental, menyelimuti mereka dari segala arah. Kecepatan yang awalnya sangat cepat kini melambat dengan cepat. Kemudian, dor, dor, dor. 3 suara teredam terdengar pada saat yang sama. Dengan munculnya cahaya merah, sosok ketiga orang itu kembali normal. Wajahnya pucat, tatapan matanya kosong, rambutnya acak-acakan, dan dia penuh dengan keputusasaan. Inilah gambaran mereka yang sebenarnya saat ini. Sejak mereka lahir, mereka selalu mendengar iblis lain berbicara tentang betapa kuatnya alam dewa leluhur. Pada saat itu, mereka mencemoohnya. Terutama setelah mereka beranjak dewasa, rasa percaya diri mereka yang besar membuat mereka meremehkan alam dewa leluhur. Mereka meyakini bahwa garis keturunan mereka sendiri, keturunan klan suci, dapat bertarung lintas tingkatan di alam manapun, bahkan ketika mereka mencapai alam dewa leluhur. Tingkat kultivasi alam kaisar iblis berpotensi melepaskan kekuatan tempur alam dewa leluhur. Mereka tidak percaya bahwa alam dewa leluhur benar-benar sekuat itu hanya pernyataan berlebihan dari para iblis yang tidak kompeten itu. Di dalam hati mereka, Saint Realm adalah yang benar-benar kuat. Hari ini, mereka bertarung melawan alam dewa kuno untuk pertama kalinya. Dan kemudian, kekalahan telak. Mereka akhirnya mengerti mengapa orang-orang kuat di suku itu sering memperingatkan mereka bahwa kecuali mereka benar-benar yakin, mereka tidak boleh memprovokasi alam dewa leluhur. Para dewa leluhur memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda, dan memiliki jumlah darah dan energi yang berbeda-beda. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap dewa leluhur merupakan eksistensi paling unggul di dunia ketuhanan. Kalau kamu benar-benar bikin mereka marah dan jadi gila, mereka nggak akan peduli kamu dari keluarga mana. Kalau kamu mati kayak gitu, itu namanya pengecut banget. Pada saat ini, mereka tidak bisa dikatakan pengecut, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah menyaksikan kengerian alam dewa kuno. Kesenjangan level terlihat jelas,
membuat Jinsu dan dua orang lainnya merasa bahwa bahkan jika mereka diberi kekuatan tempur lebih besar, mereka mungkin hanya semut di depan Su-han. Gua itu tidak terlalu lebar, tetapi diameternya sekitar 10 meter, yang cukup bagi mereka bertiga untuk melarikan diri pada saat yang sama jika memungkinkan. Namun Su-han yang berpakaian putih bagaikan gunung, menghalangi jalan keluar mereka. Dia hanya berdiri di sana. Masih ada celah di sekelilingnya, tetapi siapa yang bisa keluar melalui celah-celah ini? Su-han, kau memang reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno. Bagaimana kau bisa sekuat itu? Pria berbaju merah itu memutar bola matanya, awalnya menyanjungnya, lalu berkata, tapi bukankah kau memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas yang lemah? Kalau kau memang mampu, biarkan kami pergi dulu. Ketika kekuatan tempur kami mencapai alam dewa leluhur, kami akan kembali untuk melawanmu dalam pertarungan yang jujur. Su-han dengan lembut menjepit jari-jarinya dan berkata dengan tenang, ketika kamu membantai para pembudidaya manusia, apakah kamu pernah memiliki pikiran seperti itu? Nada bicara Hong Yi terhenti. Tidak, kan? Su-han mengangkat matanya dan tersenyum tipis, karena tidak ada apa-apa, pergilah ke neraka. Buah, sebuah pukulan dilayangkan, dan akhirnya cahaya tinju muncul. Tetapi cahaya tinju ini memenuhi seluruh gua, menyapu dinding gua dan membombardir ketiga orang itu. Belum lagi apakah mereka bisa menghentikannya, setidaknya mereka hanya bisa menahan cahaya tinju dan tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Yang membuat Jinsu dan yang lainnya berubah warna adalah bahwa tinju Su-han kali ini dapat dianggap sebagai serangan sungguhan. Sebelumnya, dia hanya melambaikan tangannya secara pasif, dan kekuatan serangannya tidak banyak. Tetapi hal itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka seketika, dan mereka hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan amulet tersebut. Saat ini, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Sekalipun kami bukan lawanmu, kami tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Pria berbaju merah itu mundur sambil berteriak, dan pada saat yang sama, banyak cahaya muncul di luar tubuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, cahaya itu dengan cepat mengembun dan akhirnya membentuk garis-garis baja. Cahaya tinju membombardir dan armor itu hancur dalam sekejap. Pria berbaju merah itu melihat kegelapan di depan matanya dan kesadarannya lenyap. Namun tak lama kemudian, dia tersadar. Melihat tubuhnya lagi, tidak ada luka apapun yang dialaminya, tetapi cahaya dari amulet telah menghilang. 3 kesempatan untuk menangkis pukulan mematikan, semuanya habis. Bukan hanya Hong Yi, Jinsu pun demikian. Hanya Siang Chong yang berbeda. Dia telah menghabiskan 3 kesempatannya sebelumnya, dan alasan dia masih hidup adalah karena liontin giok hijau tua di tangannya. Pada saat ini, sebuah retakan muncul pada liontin giok, dan sekitar 4/5-nya tetap utuh. Su-han mengerutkan kening, kesabarannya benar-benar habis. Dia tahu bahwa keturunan orang suci ini sulit dibunuh, tetapi metode yang mereka gunakan untuk mempertahankan hidup mereka terlalu banyak. Jimat tersebut memiliki 3 kesempatan untuk menyelamatkan hidup Anda, dan liontin giok memiliki 5 kesempatan, sehingga totalnya ada 8 kesempatan. Selain pertama kali, siapa tahu ada cara lain untuk menyelamatkan hidup Anda. Inilah mengapa Su-han dapat dengan mudah menekan mereka. Kalau tidak, jika kekuatannya setara dengan mereka, bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka? Sekalipun aku dapat mengalahkannya, aku tidak dapat membunuhnya. Melihat Su-han mengerutkan kening, Hong Yi tahu bahwa dia tidak sabar, dan segera berkata, Su-han, kamu juga telah melihat bahwa kami punya banyak cara untuk menyelamatkan hidup kami. Bahkan jika kamu membunuh kami seharian, kamu mungkin tidak akan bisa membunuh kami. Kurasa kamu harus, Slaas. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang itu jatuh. Suara lelaki berbaju merah itu terhenti tiba-tiba, karena sosoknya terbelah menjadi 2 setelah cahaya pedang ditebas. Sayangnya, ini masih sekadar fantasi. Wanita berbaju merah tidak memiliki liontin giok hijau tua, tetapi memiliki kantong kain emas.
Sejumlah bubuk emas beterbangan keluar dari kantong kain emas, dan setelah bubuk emas itu lenyap, sosok berpakaian merah itu muncul lagi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.